Aku mau ketemu Yesus ya. Habis itu lanjut lagi, karena dia pendek, dia apa? Menek pohon ara. Waduh. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah lihat orang yang sudah punya jabatan tiba-tiba menek wit? Mungkin Bapak Kades akan menek wit, kita akan ini ngapain Bapak Kades menek wit? Tapi ketika Mbah Puji memberikan ini kepada saya dulu, Yos, ini kasihkan Cici Ana. Saya carikan kasihkan ke Cici Ana. Cici Ana juga berterima kasih kepada saya. Padahal itu sebenarnya dari Mbah Puji. Jadi ketika kita memberikan, silakan diambil, dimakan boleh. Ya. Cik. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang bahagia? Boleh angkat tangan bahagia? Woi, mungkin ada yang lagi sedih juga, ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, ada yang merasa lagi sakit mungkin ya. Tapi walaupun apapun keadaan kita hari ini, kalau kita hari ini boleh berada di tempat ini, saya percaya itu semua karena Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang mendorong kita sehingga kita bisa sampai di tempat ini. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ya. Hari ini, minggu ini baru selesai pilpres ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya habis selesai pilpres. Ada yang gak sampai gelut kan ya sama tetangganya gara-gara beda pilihan gitu. Gontok-gontokan gitu ya. Wah enggak harus satu, oh enggak harus dua, oh harus tiga. Waduh, ribut rame gitu ya. Walaupun kita berbeda pilihan tapi kita percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Amin ya Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar sedikit mengenai Injil kasih karunia. Boleh minta tolong ditampilkan mungkin? Kita hari ini mau belajar tentang Injil kasih karunia. Sebelumnya kita mau baca terlebih dahulu Bapak Ibu di Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita membacakan firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi orang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Tuh, silakan duduk kembali. Lukas di sini menuliskan bahwa Yesus yang mengatakan hal ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak ada dari kita. Saya izin kontrol dari sini ya, nggak apa-apa. Nah ini ada sendiri biar. Nah ini lebih enak. Oke. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Tuhan sudah menuliskan hal ini kepada kita, bahwa sebenarnya manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dalam versi Alkitab mudah dibaca ini gampang sekali ini dipahaminya. Seorang hamba tidak dapat bekerja untuk dua majikan pada waktu yang sama, demikian juga kamu. Kamu akan membenci majikan yang satu dan akan menyukai yang lainnya. Atau kamu akan patuh pada majikan yang satu dan tidak peduli pada majikan yang lainnya. Demikian juga kamu tidak dapat melayani Allah dan uang secara bersamaan. Wah, sebuah kata-kata yang mungkin sedikit keras ya untuk setiap kita. Padahal uang kita butuhkan, boten Bapak Ibu? Butuh ya, uang memang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau ngomong ke masalah hati kita. Kepada siapa hati kita menghamba? Apakah hati kita menghamba kepada Allah atau menghamba kepada uang? Kita tidak bisa menghamba kepada dua-duanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Bukan hanya kata saya, tetapi ini kata firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Bahwa kita tidak bisa menghamba kepada dua tuan. Nah, secara umum memang manusia ini sebagai makhluk penyembah. Ya, makhluk penyembah itu apa? Kita dalam diri manusia itu terdapat kebutuhan.
Kita sangat butuh untuk menyembah sesuatu yang diyakini lebih besar dari dirinya. Itu karena kita menyadari bahwa kita terbatas, ya enggak? Kita terbatas, oh enggak, aku terbatas, makanya aku butuh pegangan supaya saya bisa hidup. Kita bisa memegang kepada Allah dan bisa pegang kepada uang. Contohnya kalau kita megang pada uang, oh kalau saya enggak punya uang 1 bulan 5 juta, saya enggak akan selamat hidupnya. Itu berarti kita sedang menggantungkan hidup kita kepada uang. Atau contohnya, oh kalau saya tidak memiliki jabatan ini, saya tidak akan bisa hidup. Itu berarti kita sedang menggantungkan hidup kita kepada jabatan. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan, bahwa kita seharusnya menghambakan hidup kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini sebenarnya Allah sedang memenuhi kebutuhan hidup kita ketika manusia ingin menyembah sesuatu. Kita semua ingin menyembah sesuatu karena kita sadar kita manusia yang lemah. Dan hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, namanya Zakheus. Ya. Kita akan lumayan banyak belajar di sini. Kita mau buka terlebih dahulu Bapak Ibu di Lukas pasal 19. Kita mau bahas di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ya. Kita mulai dari ayat yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Boleh minta tolong dibacakan? Wah, Mbak Nanda ternyata. Double job. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Amin. Di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa Yesus yang masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebenarnya Yeriko ini sebagai tempat lewatnya Tuhan menuju ke Yerusalem. Untuk apa Yesus ke Yerusalem? Untuk disalibkan. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini hari ini di ayat yang pertama, bahwa yang mengambil inisiatif pertama untuk menyelamatkan manusia adalah siapa? Yesus. Yesus terlebih dahulu yang masuk ke kota Yeriko. Kalau Yesus gak masuk ke kota Yeriko, mungkin Zakheus gak akan ketemu sama Yesus. Tapi karena ada satu pribadi yang berinisiatif terlebih dahulu, itulah Yesus. Manusia dengan segala kelemahannya, kita ketika berusaha sekuat tenaga untuk mencapai Yesus, satu kebenaran adalah ini Bapak Ibu, bahwa bukan kita yang mencari Allah. Oh, coba kita baca di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 enggak ada di sini. Langsung saja Mbak Nanda. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, jujur itu karena ada Roh Kudus yang menggerakkan kita, menggerakkan di hati kita, dan kita meresponinya dengan taat. Itu sebenarnya bukan hasil kita sendiri Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini, kita bisa percaya Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa percaya dengan Alkitab, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya yang mendorong kita untuk mau mendengar, yang mau melakukan segala sesuatu itu adalah Roh Kudus. Jadi kita percaya nggih kalau kita semua di sini sudah punya Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Amin ya. Setiap kita sudah punya Roh Kudus. Dalam hati kita punya Roh Kudus. Entah itu siapapun orangnya, mau itu pendeta besar, pendeta sederhana, jemaat, pelayan, semuanya memiliki Roh Kudus yang sama. Kita semua memiliki Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama-sama menggerakkan hati kita. Jadi yang di ayat yang pertama ini kita belajar bahwa segala sesuatunya, keselamatan kita itu adalah inisiatif dari Allah.
Semuanya inisiatif dari Allah. Ya, itu di ayat yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi di ayat yang kedua. Mbak Nanda minta tolong. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya. Di ayat yang kedua, kita mulai masuk bahwa Yesus masuk ke Yeriko dan bertemu dengan seorang yang bernama Zakeus, yang bernama Zakeus ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah itu, Zakeus itu siapa? Seringkali kita sudah mendengar ya bahwa Zakeus adalah pemungut cukai. Nah, boleh kita lihat sebentar bahwa pemungut cukai itu adalah, jadi orang-orang di masa itu sedang mengalami masa penjajahan. Nah, pemungut cukai adalah orang yang ditugasi oleh penjajah untuk menarik pajak dari orang-orang terjajah. Jadi misalnya kalau dulu bangsa Belanda ada di sini, pemungut cukai itu adalah orang-orang kita, orang Indonesia yang dipekerjakan oleh Belanda untuk ngambil pajak. Nah, tentunya kalau dari hati nurani orang yang dijajah, seharusnya kita melawan atau bekerja sama dengan penjajah. Harusnya melawan. Tapi apa yang dilakukan Zakeus? Dia malah memihak kepada penjajah. Nah, kenapa Zakeus sampai memihak kepada penjajah? Kenapa? Akarnya adalah dia cinta akan uang. Boleh dibaca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6. Silakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Wow. Ada sebuah kebenaran lagi ini di ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya. Waduh. Siapa di sini yang tidak ingin kaya gitu ya? Semua orang pasti ingin ya. Semua orang pasti ingin loh. Siapa yang gak mau sih kaya, misalnya kebutuhannya segalanya tercukupi, mau ngapain aja enak. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kalau hati kita hanya tujuannya kepada ingin kaya, aku ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Aku cuma ingin kaya, mau pokoknya cari uang yang banyak. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Waduh. Wow. Ayat ini begitu menampar kita, menampar setiap kehidupan. Saya pribadi juga mungkin juga sedang menampar kehidupan hati, berbicara dalam hati masing-masing Bapak Ibu di tempat ini. Tapi percayalah, ketika Tuhan memfirmankan ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang sedang kita kejar hari ini. Karena dengan ingin kaya kita bisa masuk ke dalam berbagai pencobaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah ini yang membuat Zakeus bisa melakukan segala kejahatan. Dia melakukan segala cara supaya dia bisa menjadi kepala pemungut cukai. Dia mungkin geser kanan kiri temennya, ditendang kanan kiri temennya supaya dia jadi kepala pemungut cukai. Dia udah mulai menganggap sebagai uang tujuannya. Pokoknya aku harus dapat uang yang banyak, aku dapat uang yang banyak. Karena apa? Karena Zakeus meyakini bahwa uanglah yang bisa memenuhi kehidupannya. Hanya uang yang bisa membuat hidupnya penuh. Waduh. Ini anggapan Zakeus waktu itu. Sehingga ketika Zakeus cinta akan uang, hal itu melahirkan kembali yang namanya egois. Waduh. Zakeus udah gak mikirin nih teman-temannya gimana keadaannya, gak mikirin. Kamu mau dijajah terserah,
kamu mau menderita, terserah. Yang penting uangku banyak. Karena akar cinta uang, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nggak peduli juga Zakheus dibenci oleh masyarakat, dia menjadi pengkhianat. Iya nggak Bapak Ibu, Zakheus menjadi pengkhianat kan? Dia justru menarik pajak dari saudara-saudaranya sendiri. Jadi waktu itu sebenarnya bangsa Romawi menetapkan pajak, misalnya pajaknya setiap orang harus misalnya 100.000. Nah, tapi kalau pemungut cukai bisa menarik lebih, ya sisanya buat dia sendiri. Waduh, kejam sekali ya. Sisanya diambil buat Zakheus sendiri, buat tabungannya sendiri. Nggak peduli kamu mau sengsara kayak apa, yang penting aku tenang. Waduh. Nggak peduli kalian kayak apa kehidupannya, yang penting aku dapat uang. Wah, ini berbahaya Bapak Ibu. Nggak peduli keadaan sekelilingnya, yang penting aku, dan aku. Ini Zakheus waktu itu. Kondisi Zakheus seperti itu. Nyebelin gak? Nyebelin. Saya kalau jadi tetangganya Zakheus itu sebel sama Zakheus ya. Sebel sekali. Kamu kaya-kaya sendiri sedangkan tetangganya sedang kesusahan. Kita lagi susah diperes. Zakheus menjadi orang yang sangat-sangat menyebalkan. Ini kehidupan Zakheus. Nah, tetapi kita mau baca di ayat yang ketiga. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Masih kembali di Lukas. Kita mau baca Zakheus lagi. Kita kembali ke Lukas 19 ayat yang ketiga dan keempat. Silahkan Mbak Nanda. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berdirilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Zakheus waktu dengar kabar Yesus lewat, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus sebenarnya, ketika Zakheus ini sedang mencari Tuhan, sebenarnya Zakheus di situ mulai menyadari bahwa ternyata hatiku ini masih ada yang kosong. Ternyata jabatanku selama ini, uangku selama ini, kekayaanku selama ini tidak bisa memuaskan aku. Itu buktinya. Makanya Zakheus mengejar Yesus. Kalau Zakheus sudah puas dan kalau benar kekayaan itu benar-benar membuat dia nyaman, dia nggak akan mencari Yesus. Tapi kebenarannya adalah hanya satu pribadi yang dapat memenuhkan setiap kehidupan kita. Itu adalah namanya Yesus. Zakheus dengan segala kekayaan, dengan segala jabatan, masih merasa ada yang kosong dalam dirinya. Ia berusaha untuk melihat. Yesus kayak apa toh? Mulai penasaran. Habis itu ia tidak berhasil karena dihalangi. Ya benar aja, dia dihalangi. Ingat, Zakheus waktu itu dibenci sama orang-orang di sekelilingnya. Waktu Zakheus mulai, orangnya pendek, dia mulai ikut gerundel gitu, ikut gerusel mau cari Yesus tuh kayak apa. Pasti orang-orangnya di sebelahnya, ngapain lah, minggir. Nyebeli, ikut-ikutan lihat aja. Udah, kamu tuh udah kaya, gak usah cari Yesus lagi. Udah. Nah, seberapa dari kita ketika kita sudah menyadari bahwa aku butuh Tuhan, ketika aku mau butuh Tuhan, aku mau melihat Tuhan, aku mau mencari Tuhan, kita mendapat halangan dari sekeliling kita. Udahlah, ngapain ikut Tuhan? Ngapain? Tumben. Waduh, ini kata-kata yang benar-benar sering kali ini. Kalau buat saya pribadi ya, ketika saya melakukan sesuatu yang saya ingin memperbaiki hidup saya. Misalnya, saya tuh kalau di kontrakan itu saya jarang olahraga Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini saya berusaha untuk olahraga ya. Saya jogging, karena lemak saya ini udah mulai bertumbuh ternyata di perut saya ini. Nah, jadi satu ketika saya pagi-pagi itu saya
senam gitu ya. Senam workout gitu. Biar keringetan. Terus teman saya bilang, "Weh, tumben." Waduh. Rasanya tuh kayak gimana ya? Wes gak jadi olahraga lah, malu gitu ya. Seberapa sering dari kita mengalami hal itu juga? Wah, tumben. Satu kata-kata itu kadang-kadang justru melemahkan iman kita. Udahlah nggak usah lah, isin timbangannya diomong tumben lah, wis turu meneh wae. Udahlah daripada diomong tumben gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, Zakeus waktu itu karena dia tahu hal yang dia lakukan itu benar. Aku cuma mau lihat Yesus. Walaupun dihalangi kayak apa, dia tetap melakukan itu. Dia tetap cari Tuhan. Udah. Lalu apalagi? Dia berusaha lari, ayat keempat itu. Maka berlarianlah ia mendahului orang banyak. Wow, dia lari, nggak mau tahu wis. Orang lain mau ngomong apa terserah, pokoknya aku mau ketemu Yesus. Aku mau ketemu Yesus ya. Habis itu lanjut lagi, karena dia pendek, dia apa? Menek pohon ara. Waduh. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah lihat orang yang sudah punya jabatan tiba-tiba menek wit? Mungkin Bapak Kades akan menek wit, kita akan ini ngapain Bapak Kades menek wit? Misalnya Bapak Bupati ngapain menek wit? Manjat pohon ara itu malu loh ya buat Zakeus ya. Zakeus waktu itu sudah punya jabatan loh. Tapi dia meruntuhkan, mengesampingkan semuanya itu. Mengesampingkan harga dirinya, mengesampingkan udah gak usah malu-malu lagi lah, yang penting aku mau lihat Yesus. Sampai dia naik pohon. Malu loh, naik pohon itu malu. Tapi Zakeus mengesampingkan itu semua untuk melihat Yesus. Kalau kita melihat, tiba-tiba kenapa ada dorongan itu ya? Kenapa tiba-tiba ada dorongan itu? Siapa yang mendorong Zakeus untuk berlari? Siapa yang mendorong Zakeus untuk memanjat pohon? Siapa yang mendorong Zakeus untuk melupakan segala jabatannya? Sekali lagi, itu adalah dorongan Roh Kudus. Saya bacakan di Yohanes 6 ayat 44, saya bacakan. Yohanes 6 ayat 44 Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak seorang pun yang dapat datang ke gereja ini pagi-pagi jam 6 pagi mengesampingkan segala ngantuknya kalau hatinya tidak ditarik oleh Roh Kudus. Sebenarnya satu penggerak dalam hati kita, penggerak utama dalam kehidupan kita untuk kita terus mencari Tuhan, untuk kita terus bersaat teduh, untuk kita terus membaca Alkitab, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus pasti sudah berbicara kepada hati kita masing-masing. Pasti, saya yakin. Entah itu waktu siang-siang atau sore-sore kita kok rasanya kepengen baca Alkitab ya. Saya percaya itu adalah Roh Kudus. Kok sore-sore rasanya ketika naik motor, kok rasanya pengen bantu orang ini ya. Itu saya percaya itu adalah Roh Kudus. Kalau malam-malam kok saya rasanya pengen mendengarkan lagu-lagu rohani ya. Saya percaya itu Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita didorong untuk melakukan hal-hal tersebut, ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita. Bukan hanya untuk kita mungkin juga bagi orang lain. Sebuah kesaksian ini beberapa kali saya alami Bapak Ibu ketika saya mendengarkan khotbah gitu. Saya kayak kepengen dengerin khotbah dari channel YouTube ini, kan banyak ya channel YouTube sekarang, banyak khotbah kan. Banyak lah, tinggal milih gitu ya. Kok saya kepengen dengerin ini. Nah, satu ketika di minggu itu, ini baru kejadian kapan ya? Hari Selasa kemarin. Saya perjalanan dari Semarang ke Kebumen. Saya ada temen Tessa yang pengen ketemu sama saya gitu ya, pengen tanya-tanya gitu.
Nah, saya di jalan itu dengerin firman Tuhan biar fokus gitu ya. Saya mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhannya itu saya dengar, saya pahami dulu. Saya nggak tahu itu buat apa. Tapi ternyata ketika saya ketemu sama temennya Tessa ini, ternyata dia sedang membutuhkan hal yang saya dengarkan waktu di jalan itu. Jadi ketika Roh Kudus izinkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Siapa tahu, mungkin waktu itu kita nggak butuh firman Tuhan itu. Tapi mungkin ada yang di teman saudara-saudara di sekeliling kita ada yang membutuhkan itu. Dan kita yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Orang-orang di luar sana mungkin gak bisa baca Alkitab langsung. Orang-orang di luar gak bisa baca Alkitab secara, aku mau baca Alkitab, tiba-tiba membaca Alkitab. Mungkin gak bisa. Tapi biar melalui kita, saudara di sekeliling kita pun bisa mendapat berkat yang sama seperti yang kita dapatkan. Itu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Oleh Roh Kudus. Ya. Aduh, nggak mau geser. Minta tolong geser. Oh, udah ya, terima kasih. Ya, bagaimana respon kita menghadapi halangan dan cibiran? Dorongan kita untuk mencari Allah timbul dari Allah sendiri, bukan dari kita. Ya. Dorongan itu timbul dari Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kita lanjut di ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Amin. Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun." Yang memanggil sekali lagi siapa yang memanggil duluan? Tuhan lagi. Semuanya itu Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Bahkan ketika, enggaklah Tuhan, aku mau lihat Tuhan dari jauh aja. Tuhan sudah tahu, dan waktu itu juga Tuhan sedang memanggil kita. Yos turun ya. Nanda turun ya. Cici Ana turun. Tuhan sedang memanggil nama kita. Turun. Turun dari pohon ara. Aku mau menumpang di rumahmu. Dikatakan di sini, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan masuk ke Yeriko hanya untuk menemui satu orang ini loh. Zakeus ini loh. Yang dianggap sesat oleh tetangga-tetangganya, yang dianggap buruk oleh tetangga-tetangganya. Dan begitu juga Yesus lahir. Yesus mendatangi kita untuk mendatangi saya yang berdosa ini. Untuk mendatangi kita semua. Yesus seringkali datang ke satu kota untuk menemui satu orang yang buruk juga. Waktu itu Yesus datang ke Gerasa, melewati badai yang luar biasa hanya untuk menemui satu orang gila. Sebegitu berjuangnya Yesus untuk menemui kita. Yesus waktu itu juga datang ke satu kota namanya Sikar untuk mendatangi hanya satu wanita saja. Wow. Itulah Tuhan kita. Itulah yang membedakan Tuhan kita dari Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kalau Tuhan lain mungkin menuntut kamu harus gini dulu, kamu harus lakukan ini A, B, C, D, baru aku mau mendatangi kamu. Tapi Allah kita Allah yang berbeda. Dia yang mendatangi kita terlebih dahulu. Dia yang berinisiatif untuk mendatangi kita. Yesus yang memanggil, Zakeus turun gitu ya. Zakeus turun ya. Yesus masuk ke rumah Zakeus ya. Kita lanjut lagi. Setelah dipanggil, setelah itu ngapain lagi? Coba di ayat 6 dan ke-7, Mbak Nanda minta tolong. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini dia. Waktu Zakeus sudah dipanggil oleh Tuhan, Zakeus turun, Zakeus meresponi panggilan Tuhan. Kalau Zakeus gak meresponi panggilan Tuhan, dia mungkin akan di pohon terus.
Dia akan terus di pohon. Wah enggak, malu Tuhan, izin lah. Aku manusia berdosa Tuhan, Tuhan Maha Suci, enggak usah lah Tuhan. Masa mau mampir di rumahku, janganlah. Wah mungkin banyak perdebatan. Tuhan, nanti kalau Tuhan mampir di rumahku, nanti apa kata orang, nanti apa kata mereka. Nanti malu lah aku kan manusia berdosa. Apa yang menggerakkan dia? Mana sih? Ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini dia. Zakeus mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari. Saya kira uang memenuhi kehidupannya, ternyata panggilan Yesus itu yang memenuhi kehidupannya. Wow, rasanya ketika kita dipanggil Tuhan itu, sukacita. Akhirnya dia tiba-tiba langsung turun. Dia nggak peduli apa kata orang. Masih dapat cibiran kan? Masih. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Wah, diejek loh. Dalam bahasa Inggrisnya juga dikatakan orang-orang ini terus bersungut-sungut bolak-balik, terus-terusan bersungut-sungut gitu loh. Tuhan, ngapain sih? Janganlah, nggak usah numpang di Zakeus. Jangan, dia orang berdosa loh. Mosok katanya Tuhan numpang di rumah orang berdosa. Ini ya, cibiran-cibiran di sekeliling Zakeus bisa melemahkan nggak? Bisa banget. Ya Tuhan, gak usah numpang di rumah saya lah, di rumah yang lain aja. Tapi Zakeus tahu ini adalah kasih karunia, ini adalah anugerah. Zakeus gak layak mendapatkan itu, tetapi saat itu Zakeus mendapatkannya. Zakeus mendapatkannya. Secara fisik Yesus masuk ke rumahnya Zakeus. Tetapi secara rohani Yesus juga masuk ke hati Zakeus. Yesus secara rohani masuk ke dalam hati Zakeus, membongkar. Saat Yesus masuk ke dalam hati Zakeus, satu hal pasti yang diterima, yaitu adalah keselamatan. Dan Yesus tidak hanya masuk ke dalam hati Zakeus. Yesus saat hari ini, Yesus juga masuk ke dalam hati kita. Ketika Yesus masuk ke dalam hati kita, sudah pasti ada sukacita yang luar biasa yang kita dapatkan. Saat Yesus masuk, ada satu hal pasti, yaitu keselamatan kita. Kita percaya di dunia ini mampir ngombe nggih? Cuma sebentar nggih. Kadang-kadang waktu itu saya ditanyain, kok di Alkitab nggak memuat tentang dinosaurus? Kok di Alkitab nggak menulis tentang tentang hal-hal lain lah, misalnya tentang sains, tentang apa, katanya Alkitab buku yang lengkap gitu. Nah, terus saya mendapat jawaban juga bahwa Alkitab ini adalah buku yang cukup bagi kita. Firman Tuhan katakan kalau semuanya ditulis dalam Alkitab ini nggak cukup Alkitabnya, penuh, dan kita pasti nggak akan membaca. Lawang segini aja susah mboten, baca tiap hari rutin susah juga, nggak gampang nggak gampang. Tapi ini cukup bagi kita untuk menyelamatkan kita, cukup untuk membawa kita untuk masuk kepada kehidupan setelah di bumi ini. Karena kita percaya ada kehidupan setelah kematian nanti. Itulah keselamatan kita, Bapak Ibu. Alkitab ini cukup bagi kita untuk membawa kita ke sana. Alkitab ini cukup. Maka dari itu ketika kita mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk membaca Alkitab, yuk kita taat. Karena kita percaya ada kehidupan di dalam firman Tuhan ini. Amin. Ada kehidupan. Firman Tuhan ini cukup bagi kita. Ada keselamatan, ada janji-janji Tuhan. Ada Roh Kudus juga yang mengajarkan kita ketika kita tidak mengerti apa yang kita baca. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya. Lanjut lagi.
Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ini yang terakhir Bapak Ibu, cepat ya. Ayat 8 sampai 10. Ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Wow. Kehadiran Yesus mengubahkan kehidupan Zakheus. Kehadiran Yesus mengubahkan Zakheus. Seringkali bagaimana keselamatan dalam konsep berpikir kita, Bapak Ibu? Apakah kita seringkali, wah aku harus suci dulu, aku harus benar dulu, baru Tuhan mau menyelamatkan kita. Bagaimana konsep keselamatan yang seringkali kita dengar? Apakah kita harus berubah terlebih dahulu, setelah itu Allah baru mau menyelamatkan kita? Seringkali yang didengar di sekeliling kita kan, udah gak usah gereja, kamu masih kotor kok, kamu masih dosa, ngapain? Jangan, kamu beresin dulu, benerin hidupmu, baru datang ke Tuhan. Tidak. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Karena sekeras apapun kita berusaha untuk berubah, kalau tanpa Tuhan, tidak akan bisa. Sekeras apapun kita berusaha untuk berbuat baik, sekeras apapun kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengubah hidup, kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Apakah kita harus mengurangi kejahatan, bertambah suci, dan suci, setelah itu baru Allah mau menyelamatkan kita? Kabar baiknya, tidak Bapak Ibu. Tidak. Zakheus berubah setelah Yesus masuk ke rumahnya Zakheus. Bukan sebaliknya. Bukan Zakheus berubah dulu baru Tuhan mau masuk ke rumahnya. Enggak kan ya? Di firman Tuhan dikatakan Yesus masuk ke rumahnya, lalu Zakheus sukacita dan hidupnya berubah. Jadi yang memampukan kita untuk berubah, yang memampukan kita untuk berbuat baik, yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sukacita, itu adalah karya Tuhan. Itu adalah inisiatif Tuhan. Seharusnya Zakheus gak layak, seharusnya kita pun gak layak menerima itu. Apalagi standar orang waktu itu seperti ini. Sebelum di kisah Zakheus ini, Yesus sebelumnya sudah bertemu dengan orang kaya. Orang kaya yang baik hati. Nah, orang kaya yang baik hati. Konsep berpikir orang pada zaman itu adalah kalau orang kaya itu lebih mudah untuk masuk surga. Karena apa? Karena orang kaya diberkati Tuhan. Itu konsep berpikir mereka waktu itu. Tapi waktu orang kaya berarti udah gampang masuk surga, dan ditambah kelakuan baik menemui Yesus, Yesus berkata, orang kaya sulit masuk kerajaan Allah seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Susah enggak? Susah, dan itu mustahil. Tuhan mau bongkar ini, bukan orang kaya yang gampang masuk surga, bukan orang yang baik yang masuk surga. Kalau dengan kekayaanmu, kalau dengan kebaikanmu saja, mustahil kamu masuk surga. Karena segala kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau dengan usaha kita sendiri, enggak mungkin kita bisa mendapat keselamatan. Itulah kasih karunia Allah. Ketika Yesus ketemu dengan orang kaya yang baik aja, dia dikatakan kamu sukar masuk dalam kerajaan Allah. Apalagi ketika Yesus ketemu orang kaya dan jahat seperti Zakheus. Makin sukar enggak? Sukar. Tapi di sini Tuhan mau katakan bahwa bagi manusia sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita,
Keselamatan kita bukan karena pelayanan kita. Keselamatan kita bukan karena kerajinan kita. Tapi kita bisa melakukan semuanya itu karena ada Allah yang terlebih dahulu masuk ke dalam hati kita dan memampukan kita untuk berbuat, untuk melayani Tuhan, untuk berbagi dengan sesama, untuk melayani sesama. Dasarnya adalah Yesus. Bukan dasarnya kebaikan kita, bukan dasarnya kemampuan kita, tapi dasarnya adalah Yesus. Keselamatan itu nyata dan menghasilkan buah. Iya kan? Ketika Zakheus mendapatkan keselamatan dari Allah, ada hasil yang dilakukan oleh Zakheus, ada hasil yang dikeluarkan oleh Zakheus, dan itu merupakan perubahan hidup Zakheus. Ada enggak? Ada. Di ayat yang ke-8 ya. Salah kebalik. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah. 50%-nya. Padahal tuntutan hukum Taurat saat itu yang diberikan, yang dipersembahkan kepada orang miskin adalah 10%. Kecil. Tapi waktu Zakheus menerima Yesus dengan sangat sukacita, di ayat yang ke-8 Zakheus katakan, aku akan berikan setengah 50%-nya. Zakheus berikan kepada yang miskin. Waduh. Perubahan hidupnya terjadi. Dahulu Zakheus sangat mengejar untung, mengejar uang. Tapi ketika Zakheus mendapatkan Yesus, uang yang selama ini dia kejar, itu bukan hal yang berharga lagi. Udah Tuhan, ini 50% tak kasihkan. Waduh. Setengahnya loh Bapak Ibu, banyak itu setengahnya. Misalnya uang 1.500.000 dipersembahkan. Wah, banyak. Ada lagi enggak? Ada lagi ternyata. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hukum Taurat waktu itu, kalau kamu memeras seseorang, kamu harus mengembalikan dan menambahkan bunga 20%. Tapi apa yang Zakheus lakukan? Dia mengembalikan apa yang dia peras sebanyak, ini sampai barnya gak cukup gitu ya, 400%. Banyak sekali. Bayangkan, kehidupan Zakheus waktu ketika terima Yesus, tiba-tiba apakah dia tambah kaya? Enggak kan? Enggak langsung tambah kaya, justru kekayaan uangnya berkurang karena dikembalikan, dibagi-bagikan. Enggak, nah dibalikan. Mungkin waktu itu Zakheus tiba-tiba hidup melarat, enggak punya uang. Tapi satu hal, Zakheus enggak punya uang, tetapi Zakheus punya siapa? Yesus. Justru itu yang membedakan kehidupan Zakheus. Saat itu juga saya yakin Zakheus menjadi orang yang dicintai oleh tetangga-tetangganya. Saat itu mungkin kalau dulu Zakheus lewat disuruh pergi, bahkan dipalingkan mukanya. Mulai saat itu ketika Zakheus lewat, Zakheus disuruh mampir. Sini mimik dulu ya, ngeteh dulu, macit-macit sik ya gitu ya. Ada perubahan. Ketika Zakheus hidup, ketika Zakheus tahu bahwa hidupnya bukan hanya untuk uang, otomatis tetangga kanan kiri kita akan mencintai kita juga. Saya percaya itu. Ketika hidup kita tidak hanya untuk uang, tapi kita pergunakan uang yang kita punya itu untuk dibagikan kepada sekeliling kita. Itu jauh lebih berharga. Karena kita tahu kita adalah saluran berkat, nggih Bapak Ibu. Berkat itu tidak hanya berhenti di kita, tapi mungkin Tuhan mau memberikan berkat kepada orang lain melalui kita. Justru seharusnya kita bersyukur loh. Ketika Tuhan mau pakai kita, berarti misalnya gini. Cici, nah, Cik maju ke depan, Cik. Coklat lah. Sini. Nah, kalau misalnya Tante Nari mau ngasih coklat langsung kepada Ana tanpa melalui saya, berarti Cici Ana berterima kasihnya kepada Tuhan, kepada Mbah Puji.
Tapi ketika Mbah Puji memberikan ini kepada saya dulu, Yos, ini kasihkan Cici Ana. Saya carikan kasihkan ke Cici Ana. Cici Ana juga berterima kasih kepada saya. Padahal itu sebenarnya dari Mbah Puji. Jadi ketika kita memberikan, silakan diambil, dimakan boleh. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita dipakai Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, itu Tuhan sedang membantu kita supaya ini loh, image-mu tak bantu supaya jadi baik. Dan ketok apik gitu loh. Itu Tuhan sedang membantu kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, Tuhan membantu kita supaya kita bisa berdampak bagi sekeliling kita. Supaya mungkin pandangan-pandangan negatif orang terhadap kita bisa sedikit demi sedikit hilang. Karena apa? Bukan karena kita. Coklat tadi itu bukan dari saya, tapi dari Mbah Puji. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jadi semua berkat yang kita terima, ketika Zakheus pertamanya tadi uang hanya untuk diri kita sendiri, bahkan mencari uang dengan egois, dengan tendang kanan kiri, dengan segala sesuatu dia usahakan untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Waktu dia terima Yesus, dia tahu uang yang dia terima, berkat yang dia terima, waktu yang dia terima, kesehatan yang diterima, dia akan bagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kabar baiknya bukan karena kita. Kabar baiknya bukan karena kita. Itu semua kasih karunia. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita. Next. Inilah kelepasan itu nih Bapak Ibu. Kelepasan dari cinta akan uang. Karena di hari itu Zakheus, karena hari itu dia dapatkan dari Yesus. Karena hari itu dia mendapatkan Yesus yang lebih berharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia tahu bahwa ini yang harus kusembah lebih daripada uang, lebih daripada jabatan, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena dia sudah mendapatkan Yesus. Itu yang lebih berharga, itu yang paling berharga. Dan pastikan kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita menerima kasih karunia dengan sukacita. Maka kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita pula. Kita memberikan waktu kita, membagikan berkat kepada sekeliling kita, pasti dengan sukacita. Karena diawali dengan sukacita. Amin. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Ketika Tuhan mau turun ke dunia bagi kita, itulah karya terbesar Allah. Allah yang mencari kita, bukan. Seharusnya seringkali kita berkata, wah gak adil lah Tuhan, masa aku sudah pelayanan hidupku gini-gini aja, gak adil. Masa aku sudah pelayanan aku masih sakit, kok aku udah setia baca firman aku masih sakit, oh kok aku udah melakukan hal ini itu hidupku masih gini-gini aja, gak adil. Coba bandingkan dengan ini, mana yang lebih gak adil ketika ada Allah yang mau turun ke dunia menjadi manusia dan membayar dosa kita, mana yang lebih gak adil? Yesus sudah menanggung semuanya. Yesus sudah menanggung semuanya. Jadi ketika kita hidup saat hari ini mungkin dengan keadaan yang sederhana, dengan keadaan yang biasa saja, gak menonjol sama sekali, mungkin gak menonjol. Tapi kita percaya, ketika kita punya Yesus, itu yang memenuhkan kehidupan kita. Dan itu yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab karya terbesar melalui pengorbanan darah Yesus. Kita baca di ayat yang terakhir di Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah kasih karunia Roh Kudus. Tidak ada yang salah dengan uang. Tidak ada yang salah dengan uang, sekali lagi. Tapi yang salah adalah hati kita. Kalau hati kita hanya tertuju kepada uang, itu yang salah. Itu yang salah. Tidak ada yang salah dengan uang, tapi yang salah adalah hati kita. Maka kita dapat mengubah kebiasaan buruk kayak kemarin ya, ibadah minggu kemarin.
kalau disinggung bahwa mengubah kebiasaan yang buruk, maka kita dapat mengubah kebiasaan buruk ketika kita menganggap bahwa kebiasaan itu sudah tidak lagi menjadi yang paling berharga. Kalau dulu kita menganggap bahwa kebiasaan yang buruk, misalnya saya sukanya bubuk ya. Saya sukanya menunda-nunda waktu nggih. Saya sering menunda-nunda gitu ya seringnya. Ketika saya menganggap hal itu kebiasaan yang paling berharga, ketika saya mendapatkan Yesus, saya menganggap kebiasaan buruk itu tidak boleh saya lakukan lagi. Jadi Yesus memampukan saya untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Saat itu Zakeus disuruh turun dari pohon ara. Tapi tidak lama setelah itu, kita tahu kelanjutannya, Yesus masuk ke Yerusalem dan habis itu Yesus yang naik ke pohon. Bukan naik ke pohon, maaf, naik ke kayu salib. Yesus naik ke kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, menebus pelanggaran kita, menggantikan rasa malu yang kita terima. Tapi Yesus yang tanggung itu semua. Jadi sebab oleh kasih karunia, kita baca sekali lagi sambil bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan, Mbak Lael, Mas Tian, maju ke depan, Mbak Sbenaya. Kita mau baca bersama-sama. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Itu adalah hasil karya Allah. Itu adalah karya Allah yang terbesar. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan? Penebusan Kristus di kayu salib. Itu yang jauh lebih berharga dari setiap mujizat-mujizat remeh. Mujizat-mujizat mungkin lebih baik dari mungkin uang yang kita dapatkan, lebih baik dari kesehatan kita, lebih baik dari jabatan kita. Yesus karya yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita naikkan sebuah pujian, karya terbesar dalam hidupku.